Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang diberkati. Kita semua orang-orang yang diberi kelimpahan. Kita semua orang-orang yang diberikan kemenangan. Meskipun di luar kita mengalami banyak tekanan, kita mengalami banyak masalah di tengah-tengah wabah corona. Meskipun saat ini kita tidak bisa beribadah bersama-sama, kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah, di rumah-rumah Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari pada pagi hari ini, biarlah kita meminta kekuatan yang dari Tuhan. Tuhan tidak memberikan roh yang ketakutan, tetapi Tuhan memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Biarlah kita meminta kekuatan yang dari Tuhan, pertolongan yang dari Tuhan, sehingga kita mampu melewati hari-hari ini. Mari kita pujikan pujian ini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri
terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau ada di rumah-rumah jemaat-Mu Tuhan pagi hari ini. Yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar segenap jiwaku. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar segenap jiwaku. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini.
mengangkat tangan kami Tuhan. Tanda kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa-Mu. Kami perlu pertolongan Engkau Tuhan. Kami perlu kekuatan-Mu Tuhan. Pegang tangan kami. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Kami naikkan sembah kami Tuhan. Haleluya. Bersama-Mu kami aman Tuhan. Ya Allah wa syarallah ya Allah. Ya Allah wa syarallah ya Allah wa syarallah. Ya Allah. Tetaplah dalam hadirat Tuhan. Hadiratnya yang memberikan kekuatan. Ya Allah wa syarallah ya Allah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau tidak menjanjikan Tuhan jalan yang selalu rata bagi kami. Tapi kami percaya Tuhan Kau memberikan kekuatan buat kami. Kami tahu mengikut Engkau tidak mudah Tuhan. Tapi biarlah menjadi komitmen kami. Sampai akhir hidup kami Tuhan. Kami mau tetap setia melayani Engkau Tuhan. Karena kami tahu janji-Mu iya dan amin dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat
Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari kita siapkan hati kita. Sebentar firman Tuhan boleh ditaburkan. Biarlah kita mempunyai hati yang subur. Hati yang mau dibentuk. Hati yang mau diingatkan, ditegur melalui firman-Nya. Dan biarlah kita tidak hanya menjadi pelaku, kita tidak hanya menjadi pendengar-pendengar, tapi kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan. Kiranya suara-Mu, hati-Mu yang boleh Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan melalui hari-hari ini Tuhan, kami tetap berpegang teguh kepada Engkau Tuhan. Meskipun situasi dan kondisi membuat kami tidak berdaya Tuhan. Perekonomian kami goncang Tuhan. Kesehatan kami goncang. Tapi kami percaya orang yang berseru kepada Engkau, orang yang mengandalkan Engkau Tuhan, tidak akan pernah Engkau kecewakan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, berbahagia jikalau hari ini kembali kita mendapatkan kesempatan untuk menikmati anugerah Tuhan yang begitu besar yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Di tengah-tengah kondisi kita yang tidak menentu, mari hari ini kita mau kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tema hari ini renungannya adalah beritakan. Beritakan. Mari kita akan membuka dalam Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Sudah dapatkan? Ayo kita akan baca. Kepadamu dan kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu,
kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Amin. Berbahagialah yang membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, setiap manusia membutuhkan informasi atau berita, baik itu melalui media cetak, media elektronik, media audio, baik itu bersifat verbal maupun nonverbal. Dan berbagai macam berita itu tidak saja hanya sekedar untuk menambah wawasan kita atau membentuk pola pikir kita, tetapi berita itu dapat juga akan mempengaruhi tindakan kita, sikap kita sehari-hari. Jadi dari berita itu bukan hanya untuk menambah wawasan kita, tetapi juga akan merubah pola pikir kita, tindakan kita, dan sikap kita sehari-hari. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, konten atau isi berita itu ada dua macam. Yaitu yang pertama, isinya, kontennya adalah negatif. Yang kedua, kontennya adalah positif. Nah, kita akan melihat saudara, isi atau konten dari berita yang negatif itu, apakah mempengaruhi pola pikir kita, mempengaruhi tindakan kita, mempengaruhi sikap kita. Ini yang perlu kita ketahui lebih dahulu. Kita lihat pertama, konten atau isi berita yang negatif itu akan dapat memicu, yaitu stres, ketakutan kita, dan bahkan kecemasan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga kita punya prasangka buruk terhadap sesuatu atau terhadap berita atau terhadap masalah yang sedang terjadi dan kita dengar. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ada satu penelitian, ada satu survei yang dilakukan oleh American Psychological Association, yaitu mengamati pada tahun 2017 terhadap 3.440 warga Amerika, dan ini usianya di atas 18 tahun. Dan kemudian dari survei itu ditemukan 90%
perhatikan, 95% itu membaca berita secara rutin. Jadi dari 3.440 orang, 95% mereka sebagai seorang yang aktif di dalam membaca berita, mendengar berita secara rutin. Nah, dari 95% itu ternyata dihasilkan 72%. Perhatikan dari 95 ada 72% para responden itu mengatakan bahwa berita yang dia dengar, berita yang terjadi, berita yang dia baca di media itu dikemas sedemikian rupa secara berlebihan. Jadi dari kecil bisa dijadikan up yang besar. Itu 72. Dari berita, saudara. Dari apa yang dia baca. Mereka mengatakan mereka sedang melakukan satu berita yang dikemas berlebihan. Nah, dari 95% tadi, ada 72 yang merasakan berita seperti tadi dikemas berlebihan. Ternyata di dalamnya ada 56%. Perhatikan, 56% berita tersebut itu membuat mereka stres. Ya. Bayangkan 56% berarti separuh lebih. Jadi itu kita harus lihat, saudara. Betapa pentingnya, betapa pengaruhnya berita. Ya. Jadi di dalam hal ini kita melihat orang-orang itu cenderung untuk lebih memilih membaca, mendengar berita-berita yang negatif atau berita-berita yang buruk dibandingkan dengan mereka mendengar, mereka berbicara, menceritakan atau bahkan mereka mendengar berita-berita yang lebih baik, yang lebih positif ataupun yang netral. Coba kita bayangkan, saudara. Begitu banyak mereka itu cenderung lebih memilih membaca hal-hal berita-berita yang negatif. Dan itu, saudara, bisa kita lihat. Kita lihat, bukankah seringkali kita senang dengan berita-berita? Bukankah seringkali kita tertarik juga dengan berita atau isu-isu yang terbaru? Coba kita lihat untuk hari-hari ini, masa-masa sekarang ini, apa berita yang terbaru? Dan itu menjadi trending topik, yaitu wabah. Jadi kita perhatikan, berita apa, isu apa yang terbaru pada hari ini? Mari kita akan mencermati bersama-sama. Apakah kita justru cenderung senang untuk mendengar, untuk memilih, membaca berita-berita yang seperti itu? Atau kita juga memilih dan bahkan melakukan, menyampaikan, memberitakan hal-hal yang positif, hal-hal yang berguna di dalam kehidupan manusia. Sehingga akan mengubah pola pikir, mengubah tindakan, dan mengubah sikap sehari-hari kita. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat, saudara, apa efek daripada berita-berita negatif itu. Apa yang ditimbulkan oleh berita-berita yang negatif. Kita tidak bisa menutup berita-berita yang terbaru, trending topik hari-hari ini. Tapi apakah berita-berita itu membuat kita
pola pikir kita berubah, sikap kita berubah, tindakan kita berubah. Menuju kepada hal yang baik atau bahkan sebaliknya. Nah, kita lihat efeknya, saudara. Apa yang ditimbulkan? Yang pertama kita melihat kekhawatiran. Coba kita lihat kalau kita senang dengan berita-berita yang baru ini. Berita-berita yang negatif. Berita-berita yang buruk. Maka kita akan merasa khawatir. Coba kita lihat hari-hari ini, siapa yang tidak khawatir mendengar berita ini? Setiap kita bertemu, topiknya adalah wabah, virus. Dan kalau itu saudara akan nilai, apa yang mereka katakan, mereka akan khawatir. Dan ini kekhawatiran terjadi di dalam seluruh dunia. Nah, kalau kekhawatiran itu sudah terjadi, khawatir kena, khawatir mati, khawatir dan lain sebagainya, banyak kekhawatiran. Maka yang kedua, dari kekhawatiran itu akan mengubah suasana hati kita. Suasana hati kita akan menjadi buruk. Suasana hati kita akan menjadi suram. Dan bahkan kecemasan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Dan perhatikan, berita buruk itu dengan sekejap saja akan mengubah suasana hati kita. Dari yang baik-baik, yang senang-senang, sukacita, menjadi muram, menjadi cemas. Coba perhatikan. Bukankah hari-hari ini kita juga kata suasana hati kita, sebenarnya kita harus bersukacita. Tapi buktinya, kita mengalami yang namanya kecemasan. Ya, suasana hati kita menjadi suram. Dan kita perhatikan hari-hari ini, saudara. Kita melihat dalam kehidupan kita, mau melangkah takut, tidak ada lagi sukacita, sampai-sampai ibadah kita pun juga seperti itu. Sudah berapa lama kita berada di tempat kita masing-masing? Ada yang mengatakan kangen. Ya, kangen untuk berkumpul, bersukacita. Dan ini memang realitas. Membuat suasana hati kita tidak bisa senang. Dan ini terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau sudah suasana hati kita tidak baik, maka kemudian akan membuat apa? Langkah selanjutnya adalah cara kita berinteraksi dengan sekitar kita. Cara kita untuk berinteraksi dengan lingkungan kita, itu pun juga akan berubah. Oh, contoh saudara, coba perhatikan sekarang. Ada orang batuk saja. Saudara dekat dengan orang batuk. Ada orang yang bersin-bersin saja, apa yang terjadi? Sekarang udah jauh, menjauh. Hati-hati virus, bawa wabah. Ya, sehingga kita lihat jarak kita, menjaga jarak. Itu merubah interaksi kita. Apalagi saudara kalau kita dengar, apalagi yang kita lihat ada dan kita dengar, kita baca berita-berita yang negatif. Seringkali kita tidak tahu itu berita benar atau berita tidak benar, berita hoax. Dan ini harus kita perhatikan untuk hari-hari ini, saudara. Jangan merubah
pola cara kita berinteraksi. Bukan berarti sekarang kemudian kita menantang. Tadi pemerintah sudah memberikan jaga jarak. Ya, pakai masker, jangan keluar rumah. Kemudian kita ngotot keluar. Ya jangan salah nanti kalau kena virus. Tapi saya juga percaya dengan adanya yang seperti ini, kita diajar oleh Tuhan untuk semakin dekat dengan Tuhan. Kita stay di rumah. Apa yang kita lakukan? Makan, tidur? Ya, tidak saudara. Apa yang harus kita kerjakan untuk hari-hari ini ketika kita ada di rumah? Saya percaya dengan kondisi yang seperti ini, membuat kita untuk semakin kita dekat dengan Tuhan. Semakin kita rajin untuk membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Yang dulunya ada renungan pribadi, kadang-kadang seenaknya. Tapi sekarang kita banyak waktu di rumah. Ayo kita mau tingkatkan itu. Jangan kita cari, jangan kita baca berita-berita yang negatif. Berita-berita yang hoax, yang tidak tahu arahnya, tidak tahu kebenaran. Telitilah dengan baik. Kalau kita dalam kondisi, maka kita akan jaga jarak kita. Pola pikir kita, tindakan kita akan berubah. Kalau sudah dalam kondisi yang seperti itu, merubah cara interaksi kita, maka langkah yang selanjutnya yang dihasilkan adalah apa? Akan menimbulkan yang namanya kepanikan. Panik. Iya kan? Ada satu berita, kemudian berita itu kita dengar, kemudian kita mengambil sikap, waduh bahaya ini. Maka kita akan panik, saudara. Jangan-jangan nanti saya kena, jangan-jangan hal ini membuat saya sakit. Dan bahkan kematian. Coba kita lihat kita bayangkan dalam kondisi hari-hari ini. Berita-berita itu akan menimbulkan kepanikan di dalam hidup kita. Kalau sudah panik, langkah selanjutnya itu adalah stres. Ya toh, akan memicu stres. Nah, karena panik. Kalau kita perhatikan di sini, sampai hari ini penangkalnya masih belum, obatnya belum ada. Dan beritanya itu memakan lebih dari 1 tahun. Dari uji coba itu akan bisa menghasilkan benar enggak ini penangkalnya. Kalau kita lihat seperti itu saudara, stres ya. Ya kan? Kenapa stres? Karena otak kita ini sulit untuk rileks. Otak kita isi dengan berita, dengan bacaan yang negatif, masalah-masalah yang negatif. Kalau bahasa kerennya sekarang, otak kita sudah terpapar dengan berita-berita, informasi-informasi yang negatif. Secara apa? Intens, terus menerus. Isi terus otak kita. Sehingga bisa rileks, saudara. Coba kita perhatikan, benar enggak untuk hari-hari ini? Oleh sebab itu mari kita akan perhatikan di dalam kehidupan kita. Kalau kondisi-kondisi yang seperti itu terus berlangsung terus,
stres dan stres terus, maka kita akan menjadi orang yang stres. Stresnya akut, abot, berat sudah. Penyakit itu sudah penyakit akut. Tentunya kita tidak mau, saudara, untuk mengalami hal yang seperti itu. Dan puncak daripada stres yang akut itu akan mengganggu yang namanya kesehatan kita. Kalau kesehatan kita sudah terganggu, imunnya turun. Kalau imunnya turun, gampang itu. Ya kan? Ini perhatikan, seringkali daya tahan kita ini loh menurun. Karena tadi kita sudah termasuk gangguan dalam kesehatan kita. Dalam segala aspek apapun, dengan berita dan informasi apapun. Ingat, akan membuat kita, kesehatan kita terganggu. Dan imun kita akan melemah. Kalau imun, daya tahan kita sudah gampang itu dimasuki. Dengan cara apapun saja. Dan perhatikan, kalau kita sudah gangguan kesehatan kita terjadi di dalam kehidupan kita, ini loh biangnya segala penyakit. Ya, biangnya segala penyakit yang berbahaya. Bisa jantung kita kena, sakit jantung, mati. Ya kan? Bisa tensi kita naik, akibatnya stroke, mati. Banyak. Gagal nafas. Biangnya apa? Karena kesehatan kita terganggu. Nah, ini berita. Ini konten yang isinya hanya negatif. Ini berita-berita yang sering kali kita konsumsi. Yang seperti tadi dikatakan 56%. Ya. 56% mereka katakan stres saya. Nah, oleh sebab itu hari ini firman Tuhan mengajar kepada kita. Melalui pembacaan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-11, di mana Rasul Paulus mengingatkan kembali. Ya, Rasul Paulus mengingatkan kembali apa yang pernah diberitakan. Apa yang pernah diberitakan? Diberitakan siapa? Oleh siapa? Oleh Paulus. Dan apa yang pernah diberitakan itu, maka si penerima berita itu akan menjadi teguh, akan menjadi kuat, akan menjadi percaya, dan bahkan diselamatkan. Itu Rasul Paulus kan. Coba kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 1 dan ayat yang kedua. Di situ katakan, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu. Kembali, mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu. Jadi konten daripada berita Rasul Paulus adalah Injil. Ya. Ini telah diberitakan kepada kamu dan kamu telah terima. Dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Dari berita yang diberitakan, kontennya adalah Injil, maka yang mendengar itu akan kuat, akan teguh. Ayat yang kedua, oleh Injil itu kamu diselamatkan. Asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Dari berita itu pun juga dikatakan akan menghasilkan keselamatan. Dan ayat ini tidak berhenti di situ. Ayat itu mengatakan, asal kamu teguh berpegang
padanya. Berpegang kepadanya, berpegang pada apa? Berita yang disampaikan Paulus adalah Injil. Dan juga ayat itu katakan, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Kalau tidak kalau kata tidak percaya, sia-sia itu pemberitaan itu. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, jelas dikatakan oleh Paulus, kapan ayat ini berbicara mengatakan sekarang. Waktu sekarang, bukan besok, bukan lusa, bukan yang akan datang, tapi kembali katakan sekarang. Ya. Dan sekarang saudara-saudaraku, ingat saudaraku yang kekasih, apa yang berita itu? Hari ini, sekarang ini, berita itu dinyatakan. Konten beritanya apa? Itu dikatakan Injil. Konten beritanya apa? Yaitu kabar baik dari Allah. Saudara, mari kita akan belajar hari ini. Beritakan, bukan berita yang buruk, bukan berita yang negatif, bukan berita yang membuat orang stres. Dan bahkan dari stres itu terjadi gangguan dalam kesehatan dan timbulnya penyakit ini. Tapi mari kita lihat, hari ini, sekarang, konten berita adalah Injil. Kabar baik dari Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dalam bahasa Yunani-nya adalah euangelion atau disebut dengan euangelisu, yang artinya adalah berita kemenangan. Jadi Injil itu adalah kabar baik dari Allah. Kabar baik dari Allah, apa isinya? Adalah kemenangan. Kemenangan apa? Kemenangan tentang Yesus Kristus. Jadi konten daripada berita yang harus kita sampaikan adalah isinya berita kemenangan di dalam Yesus Kristus. Di mana Yesus Kristus berkorban sebagai penghapus dosa dan menyelamatkan manusia yang berdosa. Dan ini harus berita. Ini katakan beritakan. Seperti apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Nah, sekarang kita akan melihat saudara, apa isi daripada berita kabar baik dari Allah. Berita kemenangan itu. Mari kita akan melihat saudara. Satu, konten berita baik itu meliputi yaitu kelahiran Yesus. Kelahiran Yesus. Untuk apa Yesus lahir? Yesus lahir untuk menebus manusia daripada kutuk dosa. Roma pasal 6 ayat 23. Kematian itu adalah upah dari dosa. Kematian adalah upah dari dosa. Upah dosa adalah maut, kematian. Tetapi karunia Allah, pemberian yang diberikan oleh Allah dengan cuma-cuma, ialah hidup kekal. Pemberian Allah yang diberikan secara cuma-cuma adalah hidup sejati dan kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu diingatkan kembali oleh Rasul Paulus. Berita yang aku beritakan yaitu Injil. Yang isinya adalah kelahiran Yesus untuk menebus dosa manusia.
dosa saudara dan saya. Yang kedua, bukan hanya kelahiran, tapi kematian Yesus. Saudara baca dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai ayat yang keempat. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Dikatakan Yesus mati karena dosa manusia. Yesus mati karena dosa saudara dan saya. Itulah berita Injil. Itulah kabar baik. Itulah sebetulnya berita kemenangan tentang Yesus Kristus. Saya yakin ketika dosa-dosa kita dihapus oleh Tuhan, Yesus korban sebagai penghapus dosa kita, tentunya kita akan berbahagia. Tentunya kita akan bersukacita. Dan yang ketiga kita melihat isi daripada berita Injil yang diberitakan oleh Paulus itu adalah kebangkitan Yesus. Saudara baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 4 sampai ayat yang ke-8. 1 Korintus 15 ayat 4 dan 8. Kebangkitan Yesus untuk apa? Kebangkitan Yesus adalah membuktikan bahwa Yesus hidup. Perhatikan. Kebangkitan Yesus itu untuk membuktikan bahwa dia, Yesus adalah hidup. Bukan hanya hidup, tetapi Yesus adalah pemegang segala kuasa. Seperti apa yang sudah kita rayakan beberapa waktu tentang Paskah. Kematian, kebangkitan Yesus dari kematian. Yesus bangkit. Yesus juga mengatakan memegang segala kuasa. Kuasa apa? Coba kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-18. Matius pasal yang ke-28 ayat 18 katakan ini. Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Perhatikan. Yesus mengatakan kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Tadi katakan bahwa Yesus pun memegang segala kuasa. Kuasa apa saudara? Ayo kita lihat. Kuasa penyakit. Sakit disembuhkan. Di dalam Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang ke-5. Yesaya 53 ayat ke-5 dikatakan, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Kalau kita membaca ayat sebelumnya, ayat yang keempat dikatakan, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Perhatikan, penyakit kita ditanggung oleh. Ini berita. Berita Injil, inilah berita keselamatan, berita kemenangan dari Tuhan Yesus. Karena Yesus berkuasa atas penyakit. Kalau hari-hari ini kita dalam kondisi sakit, perhatikan. Hari ini berita Injil, berita kabar baik, berita kemenangan. Yesus sanggup untuk menyembuhkan penyakit Anda. Yesus sanggup untuk memulihkan, menyembuhkan penyakit-penyakit Anda. Katakan bilurnya menyembuhkan dari segala penyakit. Karena penyakit itu sudah ditanggung oleh Yesus. Syukur kepada Tuhan. Sebab itu saudara, jangan putus asa. Percaya kepada Yesus. Karena Yesus punya kuasa di bumi dan di surga. Yesus juga berkuasa untuk menyembuhkan. Kita melihat apa yang terjadi.
apa yang dilakukan oleh Yesus. Pendarahan 12 tahun sembuh, tidak ada obatnya. Tidak mungkin ada kesembuhan. Tapi karena dia percaya, tadi Rasul Paulus mengatakan, kalau kau percaya, maka apa yang terjadi? Kesembuhan itu terjadi. Buta melihat, timbang berjalan. Ini berita. Sekali lagi, ini berita. Dan itu harus diberitakan. Di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, konten berita Injil, Yesus penyembuh. Amin. Yang kedua, kuasa atas apa? Masalah. Masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah kebutuhan hidup kita. Coba kita hari-hari ini, siapa yang tidak terpengaruh? Siapa itu menjadi masalah di dalam hidup kita? Tidak ada, saudara. Baik mereka yang punya duit sampai mereka yang sangat sederhana. Semua terkena. Tapi ada berita baik. Yesus berkuasa di dalam masalahmu. Dalam rumah tangga pernikahan. Mujizat pertama yang Tuhan lakukan di Kana. Mengubah air menjadi anggur di pesta perkawinan. Perhatikan. Yesus sanggup ekonomi kita untuk menaikkan kembali kebutuhan-kebutuhan pokok kita. Itu adalah masalah. Tapi jangan kita dengar, jangan kita beritakan berita negatif. Tapi mari kita mau belajar berita sukacita, kabar baik. Yesus telah bangkit. Yesus yang memegang segala kuasa, dia sanggup untuk melakukan itu. Hari-hari ini Anda menghadapi seperti itu. Ayo percaya kepada Yesus. Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Matius 11 ayat 28 katakan, datanglah kepadaku, kamu yang berbeban berat. Datanglah kepadaku, semua yang letih, lesu, semua yang merasakan beratnya beban. Aku akan menyegarkan, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Inilah berita kabar baik. Kapan? Jangan tunggu. Alkitab mengatakan sekarang, kalau hari ini Anda punya masalah, percaya kepada Tuhan. Dengar berita kabar baik. Injil Yesus Kristus yang telah bangkit dari kuasa kematian. Maka dia sanggup untuk membangkitkan, sanggup untuk memberikan kelegaan kepada masalah-masalah yang Anda hadapi untuk hari-hari ini. Datanglah kepada Yesus. Yang ketiga, kita lihat kuasa apa, saudara? Masa depan. Coba kita perhatikan, kalau kita dengar itu hari-hari berita-berita apa yang terjadi. Banyak yang kolap, banyak yang sudah tidak ada lagi harapan. Banyak tangisan-tangisan yang terjadi hari-hari ini. Ingat saudara, ada kabar baik, ada berita baik. Yesus bangkit, Yesus yang memegang kuasa, Yesus yang hidup. Perhatikan dikatakan, dia akan memberikan masa depan. Bukan masa depan yang biasa, saudara. Coba kita lihat di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat 11 dikatakan di sini, aku ini mengetahui. Yesus mengatakan, aku ini tahu loh, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Rancangan Tuhan terhadap diri kita. Rancangan Tuhan terhadap diri kita.
Firman Tuhan katakan di situ, yaitu apa rancangan? Rancangan damai sejahtera. Perhatikan, rancangan yang memberikan sukacita dalam hidup kita. Bukan rancangan kecelakaan. Dan juga dikatakan di situ, aku memberikan kepadaku hari depan yang penuh dengan harapan. Perhatikan, Tuhan berikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Hari depan yang penuh dengan harapan. Engkau dengar di mana saudara berada. Dengar berita baik hari ini. Kabar baik hari ini. Yesus memberikan masa depan. Jangan engkau terbuai dengan kondisimu sehingga kau membuat stres dan membuat pola hidupmu berubah. Tapi hari ini dengar firman Tuhan dengan berita, berubahlah dalam konsep kita, dalam tindakan kita, dalam perilaku kita. Segera percaya kepada Yesus. Terakhir apa saudara? Kita melihat ikatan dari roh jahat, ikatan dari setan. Yesus punya kuasa, dia pegang kuasa untuk memutuskan saudara dalam ikatan-ikatan dosa, roh-roh jahat, setan. Karena apa? Kuasa Yesus lebih besar daripada kuasa setan. Kuasa Yesus lebih besar dari kuasa roh jahat. Dan perhatikan, kuasa Yesus dapat menang atas semua kuasa-kuasa setan dan kuasa-kuasa roh jahat. Kalau hari ini kau diikat oleh kuasa-kuasa kegelapan, ada berita baik. Yesus bangkit. Kuasa kebangkitannya akan melepaskan engkau. Kuasa kebangkitannya, engkau akan bisa menang terhadap kuasa-kuasa iblis, kuasa-kuasa roh-roh jahat yang sedang mengikat di dalam kehidupanmu. Ayo, hari ini ambil sikap. Jangan kita dengar berita-berita negatif, tapi hari ini berita sukacita, berita kabar baik. Dengar dan lakukan, maka engkau akan mendapatkan itu. Berita ini saudara, kalau kita melihat di dalam ayat 4 sampai ayat yang ke-8, bukti kebangkitan itu sudah banyak yang membuktikan dengan mata kepala mereka. Murid-muridnya, Petrus, lebih dari 5.000 orang pengikut Kristus yang melihat Yesus bangkit, dan juga Rasul Paulus. Saudara bisa baca di sini. Yang terakhir dia katakan adalah aku. Paulus sendiri yang melihat dan merasakan kuasa kebangkitan itu. Berita Injil bukan hanya kebangkitan Yesus. Berita sukacita kabar baik bukan hanya kebangkitan Yesus. Tapi ada berita yang isinya juga katakan, Yesus bukan hanya bangkit, tapi Yesus naik ke surga. Untuk apa dia naik ke surga? Untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya yang sudah diselamatkan. Dan bukan hanya itu saudara, memberikan tempat, tapi dia juga akan datang kembali untuk menjemput siapa? Saudara dan saya yang telah ditebus, supaya kita tinggal bersama-sama dengan dia di dalam kekekalan, di dalam surga di mana dia berada. Ini berita sukacita, inilah kabar baik, ini harus diberitakan. Seperti apa yang diberitakan oleh Paulus dan diingatkan hari ini. Bapak Ibu Saudara sekali yang dikasihi, oleh sebab itu kita melihat dalam bagian yang akhir di dalam 1 Korintus pasal 15 ini, ayat 1 ayat 11. Di situ sebutkan ayat yang ke-10. Paulus dia bekerja lebih keras. Bekerja lebih keras untuk memberitakan berita sukacita. Lebih daripada rasul-rasul yang lain. Lebih daripada murid-murid yang lain. Dikatakan, aku lakukan itu bukan usahaku, tetapi adalah usaha Allah yang mengasihi aku dan yang bekerja sama bersama-sama dengan aku. Yesus yang telah bangkit, Yesus yang telah hidup, Yesus bekerja sama
dengan Paulus, maka Yesus juga bekerja sama dengan saudara dan saya. Mari hari ini kita ambil keputusan. Seperti apa yang akan beritakan. Apa yang harus kita beritakan? Yaitu berita kabar baik, Injil, Yesus Kristus Tuhan yang menyelamatkan. Maka engkau akan menjadi orang yang hidup di dalamnya. Kiranya Tuhan memberkati kita pada hari ini. Mari kita akan tetap meyakini akan kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan akan membawa kita terbang untuk mengatasi masalah yang ada terjadi di dalam hidup kita. Apapun badai yang menimpa di dalam hidupmu, engkau jangan menyerah, tapi mari kita mau datang kepada Tuhan. Tuhan sebagai sumber kekuatan dan Tuhan sebagai pelindungmu. Dia menjadi tempat pertolonganmu yang maha tinggi. Maka dia akan pegang tanganmu dan akan mengangkat engkau. Hari ini beritakan Yesus. Mari kita firman-Mu berkata, kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tangan-Mu, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata, kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu. Amin. Di tempat Yesus, mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Amin. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Oh, pertolongan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di mana saudara berada, di
tempat saudara berada. Kalau hari-hari ini saudara tidak punya harapan, kalau hari-hari ini kita menghadapi penyakit, kita menghadapi masalah, dan bahkan kita katakan, aku tidak lagi punya masa depan, aku tidak akan lagi Tuhan punya harapan ke depan. Dan bahkan hari-hari ini aku terikat oleh roh-roh jahat, aku terikat oleh roh-roh setan, dan bahkan aku ditempa dengan kuasa kematian. Ada berita sukacita hari ini, sekarang. Yesus yang lahir, Yesus yang mati, Yesus yang hidup, Yesus yang bangkit, Yesus yang naik ke surga. Di dalam Yesus ada kuasa, karena Yesus memegang segala kuasa. Dia sanggup untuk menyembuhkan, Dia sanggup memberikan kelegaan, Dia sanggup untuk melepaskan, Dia sanggup memberikan masa depan kepadamu. Dan bahkan Yesus sanggup untuk menghidupkan engkau. Hari ini ambil keputusanmu, percaya kepada Yesus, percaya pada berita Injil. Yesus yang mengasihi, Yesus yang berkuasa. Sekarang saudaraku kasih, apa mengangkat tangan dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku percaya kepadamu. Aku mau dengar akan berita sukacita, berita kemenangan di dalam Yesus Kristus. Aku menerima Engkau hari ini. Dan sekarang di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, ada kekuatan, ada kemenangan, ada kesembuhan, ada masa depan. Terima hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima berita yang mengubah pola pikir, yang mengubah akan sikap, yang mengubah akan kehidupanmu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kemenangan terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau sudah lakukan pekerjaan yang besar bagi bangsa negara kami Indonesia, bagi para pemimpin bangsa kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, dari MPR, para menteri, gubernur, sampai kepada bupati, wali kota, camat, kelurahan, sampai ke tingkat RW dan RT. Tuhan akan berkarya bagi bangsa negara kami Indonesia. Engkau angkat segala wabah-wabah yang ada, masalah yang terjadi hari-hari ini, bagi bangsa dan negara kami Indonesia, bagi dunia pada umumnya. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau yang berotoritas, Engkau yang berkuasa di dalam hidup kami Bapa. Kami dengar firman Tuhan, kami dengar berita hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau melakukan perkara yang besar di bagi bangsa negara kami Indonesia, bagi para tim dokter, bagi tim medis dan para medis, bagi hamba-hambamu, bagi umatmu, bagi gerejamu pada akhir zaman, dan bagi mereka-mereka yang menghadapi masalah, Tuhan, mereka yang terpapar dengan virus ini, kami tetap percaya Engkau mengasihi Tuhan. Kami menyerah kepada Engkau, Engkau memberikan pertolongan, Engkau memberikan kesembuhan, Engkau mengangkat kami. Tuhan, Engkau menjadi pelindung kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah terima berita Injil, kami telah terima berita sukacita, kami telah terima kabar baik. Yesus Kristus, Tuhan Allah penyelamat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, dengan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai hidup saudara hari ini sampai Dia datang untuk menjemput kita semuanya. Marilah kita akan terima berkat ini dengan iman, dengan segala ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan, amin.
kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Sekali katakan, kiranya Tuhan memberkati aku dengan limpah. Terima berkat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai.